Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Ardhito Wijaya diduga terima uang hingga 5,75 miliar rupiah. Ardhito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek. Menurut KPK, uang hasil korupsi digunakan untuk membayar pinjaman bank atas kebutuhan kampanye pilkada. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 193 juta rupiah dan 850 gram logam mulia. KPK juga menetapkan 4 tersangka lain yang berasal dari anggota DPRD dan Direktur PT LKK Mandiri. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar. Sementara itu, saat digiring ke mobil tahanan, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sempat-sempatnya menggoda jurnalis wanita. Ardhito menyebut jurnalis yang bertanya, "Kamu cantik hari ini." Ngomong dulu dikit, Pak, baru maju lewat. Ngomong dulu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Imbas dari tempat pembuangan akhir Cipecang yang melebihi kapasitas, kondisi jalan di Tangerang Selatan dipenuhi sampah. Warga mulai mengeluhkan karena aroma tak sedap yang ditimbulkan. Kondisi jalan di depan Pasar Cimanggis Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dipenuhi tumpukan sampah. Tak hanya itu, tumpukan sampah yang menggunung juga terjadi di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat hingga Jalan Dewi Sartika. Tumpukan sampah yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan ini disebabkan kondisi tempat pembuangan akhir Cipecang yang sudah melebihi kapasitas. Warga pun terpaksa membakar agar tidak menumpuk. Berapa hari ya? 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Tanggapan Abang sebagai warga sendiri bagaimana, Bang? Ya solusinya dari pemerintah aja. Untuk pembuangannya kemana gitu. Kalau Abang selama ini buang sampahnya kemana, Bang? Biasanya dari RT. Dari RT ada yang ngambilin, nah kita bayar setiap bulannya. Nah kemarin katanya udah nggak ada tempat pembuangannya. Jadi kebanyakan orang nggak tahu mau buangnya kemana gitu. Nah solusinya aja pembuangannya kemana. Kalau Abang sendiri, Abang buang sekarang kemana nih, Bang, buangnya? Buangnya paling di bak. Warga berharap kepada pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengangkut sampah yang berada di jalan agar tidak mengganggu kesehatan kota. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli kembali memberikan bantuan bagi para korban yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Kali ini bantuan sembako dan berbagai kebutuhan sehari-hari dikirim langsung kepada warga yang terdampak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan berupa sembako, pakaian, dan selimut diserahkan langsung kepada warga yang terdampak dan mengungsi di posko pengungsian di Dusun Lobu Pining, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari seberat 4 ton yang disalurkan MNC Peduli ini berasal dari bantuan masyarakat Indonesia. Ini kami tinggal di sini, Pak. Ini mata pencarian saya. Jadi saya tidak bisa lagi untuk berjualan. Udah hampir berapa minggu. Mudah-mudahan ada bantuan untuk perbaikan biar ekonomi kami bisa pulih lagi. Dengan adanya MNC Peduli datang, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada MNC TV yang memberikan peduli sangat sama kami. Terima kasih kepada MNC, semoga sukses selalu dia terus.
untuk melaksanakan tugas di mana aja pun berada. MNC Group melalui MNC Peduli berkomitmen akan terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terkena bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dan TNI meninjau lokasi penganiayaan debt collector dan pembakaran kios di Kalibata, Jakarta Selatan untuk memastikan kondisi berangsur aman. Sementara para pedagang yang kiosnya terbakar mengaku pasrah. Pasca aksi pembakaran kios dan penganiayaan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi di lokasi kini kondusif. Polisi dan TNI meninjau lokasi dan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi sudah aman. Sementara itu, sejumlah pedagang yang terkena imbas aksi pembakaran mengaku pasrah meski tenda dan sepeda motornya hangus terbakar. Gerobak hancur sama kursi sendaran sama motor 2, Suprapit sama Vario, itu aja. Saat kejadian setelah ini di warung itu langsung saya lari. Ada yang ngebakar gitu? Ya itu yang sebelum kebakaran tuh Bang. Jadi dia langsung datang dulu. Saya mau ngeluarin gerobak, dia datang duluan. Jadi saya belum sempat ngeluarin gerobak. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang merupakan debt collector meninggal dunia, sementara warung-warung dan sepeda motor terbakar. Arus lalu lintas di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata juga sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerobos masuk ke halaman SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. 22 orang terluka dibawa ke Rumah Sakit Koja. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Terekam kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk ke dalam pagar sekolah dengan kecepatan tinggi dan menabrak puluhan siswa yang tengah berbaris di lapangan. Mobil MBG. Panikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Guru-guru lain yang berada di lokasi berupaya menolong siswa yang menjadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Polisi menaikkan status kecelakaan di SDN Kalibaru Cilincing 01 ke penyidikan setelah memeriksa sopir mobil SPPG dan 10 orang saksi. Kemudian untuk korban saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Cilincing ada 3 orang, kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ada 9 orang. Adapun sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan. Sopir mobil SPPG dijerat pasal pidana 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan korban terluka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Hal itu diungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai berkunjung ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keprihatinannya atas peristiwa mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Pagi, Jakarta Utara. Menurut Dadan, Presiden Prabowo memerintahkan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan terbaik. Oh, tentu saja saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan
dan Pak Presiden sudah memerintahkan Tadi Bapak jenguk kondisinya seperti penanganan terbaik. Ya, sopir SPPG mengaku salah injak pedal hingga menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru pagi. Mobil tersebut menerobos pagar sekolah dan masuk ke area lapangan saat siswa sedang upacara. Lagi upacara makanya kita lagi apa ya? Tadi menginci dulu pada upacara jadi kita bilang guru masuk ke Darussalam. Nah masuk ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau nanti kan dibawa turunan tuh. Nah banyak itu nggak tahu kenapa, kalau tuh gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya Pak. Makanya pas saya ketemu itu ada apa? Nah ini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, nggak panik. Biasanya jawabnya saya pakai di situ, berarti. Saya juga jadi dari orang sih. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara. Apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di depan. Parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Di depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya. Biasanya parkir di depan gerbang situ Pak. Karena upacara lebih biasa sih gitu kan. Upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi itu Bapak gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Panik ya sama. Berarti posisi kamu lagi di luar. Di luar. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP lanjutan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Sementara itu, polisi telah menetapkan Dirut Teradron, Michael Wisnuwardana menjadi tersangka dan ditahan. Olah TKP lanjutan tim Puslap 4 Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel dari sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Hasilnya akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory.